Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dimas Arengga. Saya dari 10 MIPA 3. Saya berasal dari Desa Waung. Dengan nama kepala desa adalah Muhammad Doni Rudianto. Dari Kecamatan Baron. Nama dari camat adalah Kasno SOS. Dari Kabupaten Nganjuk, nama bupati adalah Novi Rahman Hidayat SOS MM. Dan ketua DPRD Nganjuk adalah Tatit Heru Cah Jono AMD. Pada suatu pagi, terbesit di pikiran saya setelah saya mempelajari apa itu vektor. Apakah vektor dapat berguna dalam kehidupan sehari-hari? Lalu saya coba untuk pergi ke kebun. Saya pun mulai aktivitas seperti biasanya, yaitu adalah menyirami kebun. Awalnya saya berjalan 4 meter ke arah utara, lalu berhenti di satu tanaman, dan saya melanjutkan lagi 6 meter ke arah utara, dan saya kembali lagi 7 meter ke arah selatan. Lalu terlintas pertanyaan di benak saya, di arah manakah saya sekarang? Dan saya melanjutkan aktivitas saya, yaitu mengambil selang dan menyirami tanaman di arah barat. Awalnya saya berjalan 3 meter ke arah utara, lalu belok ke kiri membentuk sudut siku-siku 4 meter ke arah barat. Saya pun mencoba untuk menggambarkan aktivitas saya ke dalam vektor. Dan saya pun mencari jumlah resultan pada aktivitas yang saya lakukan untuk menentukan nilai vektor dari aktivitas yang saya lakukan dan arahnya. Saya pun menemukan nilai dari vektor tersebut serta arah terakhir yang saya tempati, yaitu adalah 3 meter ke arah utara. Lalu saya coba mencari nilai vektor dari aktivitas kedua yang saya lakukan, yaitu berjalan ke arah utara sepanjang 4 meter, lalu berbelok ke kiri ke arah barat membentuk sudut siku sebesar 3 meter.
Jarak atau panjang vektor yang terbentuk adalah dan hasil panjang vektor atau jarak adalah 5 meter. Kaitan antara jarak atau panjang vektor dengan konsep nilai mutlak adalah panjang vektor atau jarak adalah jarak dari titik pangkal ke titik ujung vektornya. Karena secara aljabar, titik pangkal vektor dan titik ujung vektor dalam bentuk koordinat baik dimensi 2 maupun 3, maka panjang vektor dapat ditentukan dengan menggunakan rumus jarak 2 titik. Sedangkan nilai mutlak adalah sebagai jarak pada garis bilangan, dapat diartikan sebagai jarak suatu bilangan dari 0 pada suatu garis bilangan tanpa memperhatikan arahnya. Jadi, kaitan antara dua hal ini sama-sama berpangkal dari 0. Serta konsep nilai mutlak adalah bilangan positif dan tidak akan negatif. Begitu pula dengan jarak. Jarak juga bernilai positif. Tidak ada yang namanya jarak minus 18 km, minus 18 cm, ataupun yang lainnya. Sedangkan nilai mutlak juga tidak akan mungkin bernilai negatif. Itu adalah keterkaitannya antara jarak serta konsep nilai mutlak. Oke, kali ini saya akan menyampaikan laporan penelitian manfaat vektor dalam kehidupan sehari-hari. Lanjut. 1. Rumusan masalah. Saat ini, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sangatlah pesat. Berbagai piranti sederhana maupun elektronik telah berhasil dibuat untuk memudahkan pekerjaan manusia. Keberhasilan demi keberhasilan yang diraih, manusia tidak lepas atau bahkan sangat bergantung dari keberadaan suatu ilmu, yakni ilmu fisika dan matematika. Vektor adalah salah satu materi yang secara tidak sadar sudah sering kita gunakan. Vektor adalah besar yang memiliki besaran dan arah. Beberapa besaran fisika yang termasuk besaran vektor adalah kecepatan, percepatan, gaya, dan momentum. Penerapan vektor dalam kehidupan sehari-hari diharapkan dapat membantu manusia dalam melakukan suatu pekerjaan. Lalu bagaimana cara kerja vektor dalam membantu suatu pekerjaan manusia? 2. Kajian pustaka. A. Hakikat fisika. Suparno pada tahun 2009 mengatakan bahwa hakikat fisika sebagai berikut. IPA termasuk di dalamnya fisika, bukan hanya berisi tentang pengetahuan, melainkan juga proses penemuan. Yang kedua, fisika mendasari perkembangan teknologi dan juga konsep hidup humoris dengan alam. 3. Beberapa alasan mengapa ilmu fisika berupa vektor bisa bermanfaat di kehidupan sehari-hari. Antara lain sebagai berikut. Fisika mampu menumbuhkan kemampuan berpikir yang berguna dalam pemecahan masalah di kehidupan sehari-hari. Memberikan bekal pengetahuan, pemahaman, dan kemampuan yang diperlukan di perguruan tinggi dan pengembangan ilmu serta teknologi. Dari definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa fisika merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari gejala-gejala alam, perubahan-perubahan yang terjadi di dalamnya, serta pengalaman di sekitar kita. Fisika mampu menumbuhkan kemampuan pada diri sendiri untuk melakukan suatu kegiatan. B. Vektor. Menurut Sunarji dan Zainab pada tahun 2014, tanggal 26, besaran-besaran fisika dibedakan menjadi dua,
yaitu besaran skalar dan besaran vektor. Besaran skalar adalah hanya mempunyai besar atau nilai tanpa mempunyai arah. Contohnya, semua besaran pokok, jarak, laju, usaha, energi, daya, massa jenis, luas, volume, tekanan, muatan listrik, potensial listrik, dan lain-lain. Besaran vektor. Besaran vektor adalah besaran yang mempunyai besar dan arah. Contohnya, perpindahan, kecepatan, gaya, impuls, momentum, momen gaya, medan listrik, medan magnet, dan lain-lain. Resultan vektor. Resultan vektor adalah hasil penjumlahan dua atau lebih vektor. Terdapat beberapa metode yang bisa digunakan untuk mencari resultan vektor, yaitu metode segitiga, metode jajar genjang, dan yang terakhir metode poligon serta metode analisis. Vektor segaris. Vektor segaris adalah beberapa titik segaris lebih dari dua titik. Maka vektor dapat kita buat vektor dari masing-masing dua titik yang segaris kolinear. Untuk mencari vektor segaris dapat kita menggunakan rumus R sama dengan A plus B min C. Vektor tegak lurus. Posisi dua buah vektor dapat membentuk suatu sudut yang besarnya ditentukan oleh bilangan penentu arah dan panjang. Besaran sudut yang dibentuk oleh kedua vektor yang saling tegak lurus atau sejajar. Vektor yang saling tegak lurus membentuk sudut 90 derajat atau lebih atau kurang. Untuk mencari vektor tegak lurus kita dapat menggunakan rumus R sama dengan A kuadrat plus B kuadrat plus 2AB cos theta. Untuk mengetahui jawaban dari permasalahan dalam penelitian ini, maka diperlukan data yang menunjang penelitian ini. Dalam pengumpulan data-data, maka diperlukan teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data tentulah harus disesuaikan dengan metode yang pendekatan yang digunakan. Menurut Sugiono, teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian. Karena tujuan utama dari sebuah penelitian adalah mendapatkan data. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi dan percobaan. Gabungan keduanya untuk menunjang hal tersebut, penulis menggunakan beberapa teknik yaitu sebagai berikut. A. Observasi. Pengertian observasi menurut Kartono adalah studi yang disengaja dan sistematis tentang fenomena sosial dan gejala-gejala psikis dengan jalan pengamatan dan pencatatan. Selanjutnya, dikemukakan tujuan observasi adalah mengerti ciri-ciri dan luasnya signifikansi dari interrelasi elemen-elemen tingkah laku manusia pada fenomena sosial serba kompleks dalam pola-pola kulturel tertentu. Manusia Nawawi dan Martini. Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematik terhadap unsur-unsur yang tampak dalam suatu gejala atau gejala-gejala pada objek penelitian. Pengamatan dilakukan dengan cara mengamati hal yang dikerjakan oleh sumber data, mengamati, mencatat, menganalisis, dan selanjutnya membuat kesimpulan mengenai kegiatan sehari-hari manusia yang berkaitan dengan ilmu fisika dan matematika, yaitu vektor. B. Percobaan. Metode percobaan atau eksperimen menurut Mulyani Sumantri dan Johar Permana pada tahun 1999 diartikan sebagai cara mengalami dan membuktikan sendiri proses dan hasil percobaan. Syahri Bahri Jamarah dan Azwan Zain pada tahun 2010 mengatakan bahwa metode eksperimen adalah cara penyajian di mana peneliti dapat melakukan percobaan dengan alami atau mengalami dan membuktikan sendiri sesuatu yang dipelajarinya. Dalam metode ini, penelitian diberi kesempatan untuk mengalami sendiri atau melakukan sendiri, mengikuti proses, mengamati objek, menganalisis, membuktikan, dan menarik kesimpulan sendiri mengenai proses yang dialaminya.
Dalam percobaan kali ini, penelitian mencoba membuktikan langsung hubungan antara konsep vektor dengan kegiatan manusia. Penelitian pembuktian dengan melakukan kegiatan menyirami tanaman dari tanaman ujung utara hingga tanaman ujung selatan dengan memperhitungkan jarak yang telah ia tempuh dan kecepatannya. Dari percobaan tersebut diperoleh hasil sebagai berikut. Penelitian merupakan percobaan menyirami tanaman sejauh 4 meter ke arah utara, 6 meter ke arah utara, 7 meter ke arah selatan, dan 4 meter ke arah utara, 3 meter dan 3 meter ke arah barat. Kemudian penelitian menghitung panjang vektor dengan rumus vektor segaris dan vektor tegak lurus memperoleh hasil sebagai berikut. Vektor segaris resultan A plus B min C. 4 meter ke arah utara ditambah 6 meter ke arah utara dikurangi 7 meter ke arah selatan sama dengan 3 meter ke arah utara. Vektor tegak lurus resultan A kuadrat plus B kuadrat akar A kuadrat plus B kuadrat plus 2AB cos theta. A kuadrat sama dengan 3 kuadrat, B kuadrat sama dengan 4 kuadrat. Cosnya 90 derajat. Cos 90 derajat sama dengan 0. Jadi kita hanya perlu menulis A kuadrat plus B kuadrat saja. Jadi hasilnya adalah 3 kuadrat plus 4 kuadrat sama dengan 9 kuadrat 9 plus 16 sama dengan akar 25. Akar dari 25 adalah 5. Jadi panjangnya adalah 5 meter. Arahnya adalah tan A sama dengan A per B. Tan A sama dengan 3/4. Tan A sama dengan 18 derajat. Jadi resultan dari perpindahan vektor tersebut adalah 5 meter dengan arah 18 derajat. Pembahasan. Telah kita ketahui bahwa vektor adalah besaran yang memiliki besar dan arah. Penggambaran suatu vektor dapat dilakukan pada bidang kartesius atau bidang datar. Caranya dengan menggambarkan garis dengan arah panah di salah satu ujungnya berdasarkan hasil observasi dan percobaan yang telah dilakukan oleh peneliti. Dapat kita ketahui bahwa kegiatan sehari-hari yang dilakukan oleh peneliti memiliki besar dan arah. Dalam kegiatan menyirami tanaman, besar dalam konsep vektor dapat diketahui dalam besar kecepatan selama melakukan kegiatan tersebut dan arah berdasarkan arah gerak yang dilakukan. Kecepatan dalam vektor menunjukkan seberapa cepat benda atau objek berpindah, sedangkan arah dalam vektor adalah informasi yang terkandung dalam positif relatif satu titik terhadap titik lain yang menunjukkan letak suatu benda atau objek. Dari pernyataan di atas dapat kita buktikan bahwa ilmu fisika dan ilmu matematika berupa vektor dapat bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari. Kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut. Kegiatan sehari-hari yang memiliki jumlah besaran dan arah berhubungan dengan konsep vektor. Ilmu fisika dan matematika dapat memudahkan dalam membantu kehidupan sehari-hari manusia. Faktor memudahkan manusia dalam menghitung jarak saat melakukan suatu kegiatan yang memiliki besar dan arah. Ilmu fisika dan matematika dapat diterapkan di kehidupan sehari-hari dengan memperhatikan konsep yang telah ada. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.